Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gumilang Tanjung. Saya dari kelas K Fabrik UB 2020. Di sini saya akan mereview film Before the Flood. Film Before the Flood merupakan karya dari Fisher Stephen yang diproduksi tahun 2016 yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film ini berdurasi 96 menit dan mengangkat kisah berbagai permasalahan perubahan iklim yang terjadi di dunia. Kisah ini memberikan gambaran permasalahan yang ada dan prediksi bagaimana bumi akan berubah jika permasalahan perubahan iklim tidak diperbaiki. Film Before the Flood juga mengangkat salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu praktik pembakaran hutan yang digunakan untuk membuka lahan kelapa sawit. Salah satu kasus yang diambil ialah ekosistem Leuser di Aceh. Before the Flood mengungkapkan bahwa 80% ekosistem Leuser di Aceh telah digantikan dengan kebun kelapa sawit. Permasalahan lain yang diangkat adalah permasalahan energi di India. Berdasarkan film yang ditulis oleh Mark Monroe ini, setidaknya ada 700 juta penduduk India yang masih menggunakan biomasa dari kotoran sapi untuk memasak. Padahal, biomasa tersebut mengandung gas metana. Film Before the Flood juga membuka Pandora berbagai permasalahan emisi gas rumah kaca di berbagai belahan dunia. Menguaknya satu persatu, menceritakan alasan dibaliknya, dan memberikan teguran sosial kepada pihak-pihak yang sengaja atau membiarkan hal itu terjadi. Hal lain yang menarik dari film ini adalah salah satu ilmuwan memprediksi jika masyarakat di seluruh dunia berhenti menggunakan bahan bakar fosil, bumi akan memiliki cukup waktu untuk mendinginkan kembali suhunya. Manusia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang diperbuatnya dan memberikan kesempatan bagi bumi untuk menyembuhkan dirinya. Nah, jalan kisah film Before the Flood sendiri bercerita mengenai kisah 3 tahun perjalanan yang dilakukan langsung oleh Leonardo bersama sang sutradara. Film ini sendiri dilatar belakangi oleh pengukuhan Leonardo DiCaprio sebagai duta perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2014 silam. Dalam perjalanannya, Leo diajak untuk mengunjungi berbagai pelosok di belahan dunia dan melihat langsung dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global atau global warming. Pemanasan global ini timbul akibat dari pemanfaatan sumber energi yang berlebihan. Dalam setiap perjalanan yang dilakukannya, Leo selalu mendapati cerita-cerita yang berbeda. Namun semuanya bermuara pada akar permasalahan yang sama, yakni global warming. Hal ini pun sempat membuat Leo tersadar, seperti yang diungkapkannya pada awal film, mengatakan bahwa ada begitu banyak hal mengenai dunia yang tidak diketahuinya. Salah satu bagian film yang menurut saya sangat menyentuh adalah di mana bagian Leo mengunjungi kutub utara dan secara beruntung melihat langsung kawanan-kawanan narwhals atau sejenis paus kecil dengan tanduk unicorn panjang yang mengarungi lautan es. Akibat begitu terkesima dengan pemandangan yang dialaminya, ia menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak ingin hidup di dunia tanpa adanya hewan-hewan ini. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat kutub utara mengalami peningkatan suhu udara di setiap tahunnya. Hal ini pula yang menjadikan permukaan es mencair dan menyebabkan peningkatan volume air. Peningkatan suhu udara ini tentu akan berdampak langsung pada ekosistem yang terdapat di kutub utara dan sejenisnya. Permasalahan film makin menjadi-jadi, yang mana Amerika dianggap sebagai negara adidaya yang menguasai berbagai lahan bisnis di dunia, dituduh sebagai salah satu penyebab dari peningkatan pemanasan global ini. Hal itu pun tidak dapat dielakkan oleh Leo, ketika dirinya mengunjungi India dan bertatap muka dengan Sunita Narain, seorang aktivis lingkungan perempuan yang kental. Sunita secara berapi-api mengungkapkan kemarahan dan kekesalannya kepada Leo mengenai Amerika yang hanya peduli terhadap rantai bisnis mereka dan melupakan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pada satu titik, Leo sempat dibuat kebingungan. Leo pun menjelaskan kepada Sunita secara terbuka bahwa dirinya mengakui hal tersebut dan sependapat dengan Sunita. Dirinya mengakui pula bahwa sangat sulit untuk mengubah pola pikir sekumpulan pebisnis yang ada di Amerika, dan mungkin saja hal tersebut dapat dikatakan mustahil. Hal yang cukup mengejutkan, banyak aktor-aktor politik di Amerika yang justru tidak mempercayai adanya peningkatan suhu yang berdampak pada pemanasan global.
Donald Trump yang saat itu belum didaulat sebagai presiden Amerika secara terang-terangan malah mengungkapkan bahwa Amerika membutuhkan pemanasan global sebagai bagian dari proyek bisnis mereka. Jadi sekianlah review film dan jalan cerita film Before the Flood. Menurut saya film ini merupakan film yang sangat bagus karena mengangkat tema cerita yang sedang hangat sekarang dipermasalahkan, yaitu global warming atau pemanasan global yang dapat berdampak buruk kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.